الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, kemestian akan adanya hari kebangkitan yang mana kebenaran dan keadilan akan ditegakkan sesungguh-sungguhnya, merupakan keputusan yang dibenarkan oleh nalar dan nurani manusia. Fakta memperlihatkan betapa susahnya untuk menegakkan kebenaran dan keadilan hak dari Allah Subhanahu wa taala, karena yang menegakkannya adalah manusia yang dibatasi oleh keterbatasan dan kekurangan, kecenderungan manusia untuk memperturutkan hawa nafsunya. Kebenaran dan keadilan yang sesungguhnya di dunia ini nyaris mustahil, atau mungkin dipastikan tak mungkin akan bisa ditegakkan oleh siapapun yang akan meliput seluruh manusia, bahkan oleh para nabi sekalipun, mengingat mereka juga dibatasi oleh ruang dan waktu. Betul, pada saat para nabi itu masih hidup, mereka akan sanggup untuk menegakkan kebenaran dan keadilan karena mereka termasuk dibimbing oleh Tuhannya. Akan tapi mereka tak akan sanggup menjangkau seluruh umat manusia ketika mereka masih hidup mengemban misi kerasulannya. Sementara itu kenabian telah berakhir dan problematika kemanusiaan semakin hari semakin kompleks. Sekali lagi, kemestian adanya hari kebangkitan yang mana kebenaran dan keadilan akan ditegakkan sesungguh-sungguhnya merupakan keputusan yang dibenarkan oleh logika dan pensayan hati nurani manusia. Ikhwatal iman rahimakumullah. Dan dalam surah Al-Qiyamah misal, Allah kemudian menegaskan tentang fakta ini, yang mana secara bahasa Allah tidak perlu bersumpah kembali dengan adanya hari kiamat tersebut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La uqsimu bihadzal balad. Aku tidak perlu bersumpah dengan, maaf, la uqsimu biyaumil qiyamah. Aku tak perlu bersumpah lagi dengan adanya hari kiamat. Secara bahasa diterjemahkan demikian karena la bermakna Nabi menegasikan, aku tidak bersumpah dengan hari kiamat. Tapi kemudian tafsirannya atau makna yang dimaksud adalah sungguh hari kiamat itu akan terjadi, sehingga tak perlu lagi Allah bersumpah dengan adanya hari kiamat itu, karena memang faktanya telah dibenarkan oleh nalar dan nurani manusia. Dan pada ayat berikutnya dengan nada yang sama, redaksi yang sama, Allah kemudian juga menegaskan tentang banyak manusia yang mencela dirinya, menyesali dirinya, karena selama di dunia ini
Mereka melupakan Tuhannya, memperturutkan hawa nafsunya, sehingga di akhirat nanti dia menyesali mengapa pada saat Allah memperkenankan hidup di dunia ini mereka tidak memanfaatkan waktunya untuk menyembah Tuhannya, bahkan justru mengufuri Allah Subhanahu wa taala. Dengan redaksi yang sama pada ayat yang keduanya Allah berfirman, wala uqsimu bin nasil lawamah, sungguh aku bersumpah dengan orang-orang yang menyesali dirinya. Dipastikan banyak orang yang menyesal dirinya, begitu tafsirannya, sehingga aku tak perlu lagi bersumpah. Mengapa? Memang faktanya manusia di dunia ini juga telah menyesali apa yang telah diperbuatnya. Keingkaran dirinya kepada Tuhannya ini sebenarnya telah disesali oleh manusia di dunia ini juga. Pada saat manusia menghadapi suatu persoalan yang sulit, yang susah, sejatinya manusia telah menyesali apa yang telah diperbuatnya. Itu adalah suatu kesalahan. Paling tidak, pada saat sakaratul mautnya, manusia telah mengetahui siapa dirinya, termasuk makhluk Fir'aun Ramses II yang bernama Maniftah tersebut pada saat ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Laut Merah. Ketika menjelang sakratul mautnya, dia mengatakan, amantu bima amana bi banu Israel, amantu bi rabbi Musa wa Harun. Aku sekarang mengimani Tuhannya Musa dan Harun, Tuhan yang disembah oleh kalangan Bani Israel. Telah menyesali itu, terutama pada saat menghadapi alam barzah, alam kuburnya. Di sana terdapat suatu depek siksaan adab kubur. Manusia telah menyesali itu, sehingga pada ayat yang kedua itu dengan redaksi yang sama seperti akan adanya hari kiamat yang dibenarkan oleh logika dan nurani manusia, maka pada ayat yang keduanya pun Allah kemudian mengatakan la uqsimu bin nafsil lawamah, aku tak perlu lagi bersumpah dengan orang-orang yang menyesali dirinya karena dia sendiri telah menyesali dirinya sendiri, paling tidak pada saat sakratul maut dan pada saat dia menghadapi alam kuburnya. Ikhwatal iman rahimakumullah. Namun seringkali manusia memperturutkan hawa nafsunya kendati telah dibenarkan akan logika oleh logikanya dan hati nuraninya tentang kemestian adanya hari kebangkitan, hari keadilan, yang mana keadilan yang sungguhnya itu merupakan tuntutan logika dan nuraninya. Karena manusia memperturutkan hawa nafsunya cenderung mengikuti kepentingan-kepentingan duniawi, sehingga seringkali manusia kemudian membuat alibi, membuat apologi, alasan-alasan yang cetek, seperti kaum musyrikin kufar Quraisy saat itu yang menyodorkan tulang belulang kepada Kanjeng Rasul. Muhammad, bagaimana manusia yang jadi telah belulang-belulang dulu ini sudah menjadi tulang belulang rongsokan seperti ini akan kembali utuh? Sehingga pada ayat yang ketiganya Allah kemudian memberikan suatu, katakan dalam tanda kutip, pertanyaan yang menunjukkan keheranan. Ayasabul insanu allan najma'a idhamah, apakah manusia mengira bahwa kami tak sanggup untuk menyusun kembali tulang belulang manusia yang telah rapuh tersebut sedia kala? Pada ayat yang berikutnya Allah kemudian membuka logika manusia. Bala qadirina ala an nusawwiya banana. Bukan hanya tulang belulang yang rapuh tersebut, yang telah lapuk tersebut, bahkan kami sanggup menyusun kembali ujung-ujung jari manusia. Banana ditafsirkan dengan ujung-ujung jari. Pada saat ayat ini turun, orang-orang waktu itu belum ngeh bahwa di ujung-ujung jari tersebut ada suatu kode rahasia yang menunjukkan identitas kemanusiaan. Tapi ayatnya, maksud ayatnya telah sampai. Kendati ilmu biometrik saat itu belum canggih, belum sampai kepada suatu kesimpulan bahwa sidik jari setiap manusia di kolong langit ini tidak ada yang sama. Tidak mungkin ada dua orang walaupun kembar identik memiliki sidik jari yang sama. Belum sampai kepada saintifik yang canggih itu. Tapi pesan
inti dari Al-Quran ini telah sampai bahwa jangankan tulang belulang, ujung-ujung jari yang kecil itu pun Allah sanggup untuk menyusunnya kembali. Dan dalam pendekatan saintifik modern sungguh sangat mencengangkan ketika seorang peneliti biometrik Francis Galton menemukan suatu fakta bahwa dari miliaran manusia di kolong langit ini tak mungkin ada manusia yang memiliki sidik jari yang sama kendati kembar siam atau kembar identik sekalipun. Ikhwatal iman rahimakumullah, sehingga dalam pendekatan ilmu biometrik kita mencoba untuk menafsirkan bahwa jangankan tulang belulang, sidik jari pun yang mana Allah Subhanahu wa taala sanggup untuk membedakan seluruh manusia dari manusia yang lain yang merupakan kode identitas manusia. Allah pun juga sanggup untuk kembali menyusun tulang belulang sampai sidik jarinya sekalipun. Sungguh lebih menegaskan tentang keyakinan kita betapa Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa. Dan dalam tafsir-tafsir klasik kita menemukan misal dalam Al-Qurtubi dan Ibnu Katsir, ayat ini bukan saja menegaskan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang mampu untuk mengembalikan manusia secara utuh sedia kala si A si B-nya tanpa ada cacat dan kekurangan sekalipun seperti tergelar di muka bumi ini. Ini juga sebagai isyarat bahwa yang dibangkitkan nanti bukan ruhnya seperti beberapa kalangan orang yang meragukan tentang kebangkitan fisik manusia secara utuh yang disatukan lagi dengan ruhnya. Ayat ini sebagai penegasan dalam tafsir Ibnu Katsir dan Al-Qurtubi tentang kebangkitan yang merupakan suatu kepastian manusia akan dikembalikan lagi jasadnya secara utuh, dimasukkan lagi ruhnya kepada jasad ini pula si A si B-nya. Tak pernah ada yang keliru, tak pernah ada yang iltibas, tak pernah ada yang berikhtilaf, berselisih atau bergantian. Tak pernah salah si A si B-nya karena memang seperti sidik jari yang merupakan kode identitas manusia, maka di akhirat pun demikian tak mungkin akan ada yang salah dalam menyusun tulang belulang tersebut secara utuh. Ikhwatal iman rahimakumullah, kembali kepada poin di awal bahwa kemestian tentang adanya hari kiamat, hari kebangkitan yang mana setiap manusia akan dimintai pertanggungjawaban, yang mana kebenaran dan keadilan akan ditegakkan sesungguh-sungguhnya merupakan keputusan nurani dan akal manusia. Tapi sayang, kebanyakan manusia kemudian memperturutkan hawa nafsunya, membuat suatu alasan-alasan, alibi-alibi, apologi-apologi yang diada-adakan saja karena memperturutkan hawa nafsunya. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Ikhwatal iman rahimakumullah. Dan fakta memperlihatkan betapa di dunia ini seringkali orang yang berada di pihak yang benar justru malah dipersalahkan dan dijerat oleh hukum, tapi orang yang berbuat salah dan berbuat kezaliman justru berlenggang kangkung terlepas dari jeratan hukum. Justru malah kebalikannya, yang benar dipandang salah atau yang salah malah justru dikatakan benar. Sementara itu akal sehat manusia dan nuraninya menuntut yang namanya keadilan itu adalah merupakan suatu kemestian yang mesti ditegakkan siapapun juga, apapun latar belakang manusia, sehingga orang yang tak beragama sekalipun punya suatu tuntutan fitrah nuraninya. Jika dia didolimi, jika dia dianiaya, dia akan mengatakan bahwa keadilan mesti ditegakkan. Hanya kemudian
tanpa didasari oleh keimanan, semuanya akan berakhir begitu saja di dunia ini dan akan menyisakan banyak persoalan-persoalan kemanusiaan, problematika keadilan, kebenaran yang tersisa di dunia ini. Karenanya juga sekali lagi dipastikan dengan nalar sehat dan dengan nurani manusia, dipastikan yang namanya keadilan itu harus tegak di akhirat nanti, karena tak mungkin ada manusia yang sanggup menegakkan keadilan dan yang sesungguhnya di dunia ini, siapapun juga termasuk para rasul, yang tak mungkin akan bisa menjangkau seluruh umat manusia, apalagi kerasulan sudah tiada. Ikhwatal iman rahimakumullah. Dan dalam keyakinan kita, jika didasari oleh keimanan, tentunya tak susah untuk membenarkan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan seluruh yang ada ini dari asalnya nol, dari zero, tak ada sekalipun. Kalau Allah sanggup menciptakan langit bumi beserta isinya, apa susahnya bagi Allah untuk mengembalikan kembali makhluk yang asalnya ada? Jika ada seorang inovator, pencipta, pembuat sesuatu, maka tentunya dia akan lebih sanggup lagi untuk sekedar memperbaikinya. Seorang perakit N250 misalkan Mr. Habibie, tentu dia akan lagi sanggup lagi untuk mengetahui kerusakan-kerusakan yang ada pada rakitannya itu. Seorang servis radio saja sanggup, apalagi pembuat radionya. Allah Subhanahu wa taala bahkan menciptakan sesuatu dari asalnya nol, dari asalnya nihil, dari asalnya tiada, sanggup menciptakan jagat raya, langit bumi beserta isinya. Dari sudut pandang keimanan, dipastikan Allah Subhanahu wa taala juga lebih sanggup lagi untuk sekedar memperbaikinya. Ikhwatal iman rahimakumullah. Apa yang disampaikan ini merupakan sisi-sisi normatif yang mendukung keyakinan kita tentang kemestian adanya hari kebangkitan, hari kiamat, yang mana keadilan dan kebenaran akan ditegakkan sesungguh-sungguhnya, dan dipastikan mustahil kebenaran dan keadilan yang sesungguhnya itu akan bisa diciptakan oleh manusia, oleh siapapun juga di dunia ini yang bisa meliput seluruh manusia. Ikhwatal iman rahimakumullah, apa yang saya sampaikan ini adalah merupakan suatu kemestian dan bukan merupakan suatu temuan yang baru. Hanya sekedar menegaskan kembali tentang keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keyakinan Allah yang telah menciptakan seluruh yang ada dari asalnya tiada, ada lebih sanggup lagi untuk sekedar mengadakan sesuatu yang asalnya sudah ada, memperbaikinya, menyusun kembali sesuatu yang telah Allah ciptakan dengan begitu tertib, begitu hebat, begitu megah, begitu harmonis, dan begitu mencengangkan, mengagumkan. Sekian banyak temuan-temuan ilmiah kemudian memperteguh kewahyuan, kemujizatan Al-Quran. Karenanya maka dipastikan bahwa Al-Quran bukan buatan Muhammad, bukan diucapkan oleh hawa nafsu dan ucapan beliau Rasulullah SAW, tapi bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Mencipta, yang tidak diperbatasi oleh kekurangan dan kekurangan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.